Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di pertemuan kedua dalam pelajaran kimia kelas 10, yaitu tentang perkembangan model atom ya. Nah, di mana di sini minggu kemarin kita telah belajar tentang proton, elektron, dan neutron. Itu adalah struktur atom yang ada di dalam atom. Nah, sekarang untuk atomnya tersendiri itu mengalami beberapa perkembangannya. Nah, sekarang kita mulai lihat apa saja perkembangannya. Nah, perkembangannya itu sebetulnya ada 5 ya, tapi Ibu tuliskan di sini 4 terlebih dahulu, nanti juga dibahas di akhir. Nah, yang pertama kita akan membahas tentang atom Dalton. Ya, di mana atom Dalton ini nanti akan ditemukan di mana. Kemudian setelah atom Dalton ditemukannya oleh atom J.J. Thomson. Nah, J.J. Thomson ini merupakan penemu dari elektron itu tersendiri ya. Jadi dia menemukan elektron, kemudian dan yang lainnya. Kemudian yang ketiga ini penemunya adalah Rutherford. Disempurnakan lagi oleh Rutherford. Dan yang keempat hampir sempurna, mendekati sempurna ya, yaitu dari atom Bohr atau biasa disebut dengan Niels Bohr. Nah, menurut Dalton, jadi atom itu merupakan bola pejal yang tidak bermuatan. Selain itu, menurut teori atom ini, atom merupakan kesatuan terkecil lagi yang tidak bisa dibagi-bagi. Ini masih zaman pertama kali waktu atom ditemukan ya. Jadi, katanya atom itu merupakan bola pejal. Bola pejal itu artinya bola yang tidak ada rongganya. Kalau kalian tahu bola pejal itu adalah contohnya bola tolak peluru. Nah, itu bola pejal. Jadi, dalamnya itu tidak hampa, tidak kosong, tetapi pejal. Nah, contohnya gambarnya seperti ini. Nah, ini contoh dari model atom Dalton. Nah, menurut Dalton juga atom adalah satuan terkecil yang tidak bisa dibagi-bagi lagi. Karena ini sudah sangat kecil dan dalamnya pejal, jadi tidak ada rongganya. Jadi kalau misalkan bola voli, ya bola voli itu atomnya bukan pejal, tetapi ada rongganya, berarti itu tidak pejal. Contoh yang pejal itu contohnya bola kasti atau bola tenis lapangan. Itu disebut dengan bola yang pejal atau tidak memiliki rongga. Oke, kita lanjutkan yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah J.J. Thomson. Nah, menurut J.J. Thomson, atom merupakan bola padat bermuatan positif dengan partikel negatif. Jadi, di dalam atom selain pejal itu tadi katanya ada muatan positifnya dengan muatan negatif. Yaitu tadi kalau positif disebut proton, kalau negatif disebut elektron yang tersebar di dalamnya. Nah, muatan positif dan negatif pada atom tersebut jumlahnya harus sama. Jadi, di sini masih tersebut berarti atom netral ya. Jadi, atomnya muatan positifnya kalau 6 berarti muatan negatifnya juga 6. Contoh untuk gambarnya kita lihat. Nah, ini di sini ada muatan positifnya, kemudian ada muatan negatifnya. Jumlahnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Berarti negatifnya juga harus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ini lebih ya, mungkin di belakangnya masih ada yang positif. Nah, itu contoh yang kedua, yaitu model atom Thomson ya. Nah, sekarang kita lanjutkan ke yang ketiga. Yang ketiga disebut dengan model atom Rutherford. Jadi pengembangannya itu selalu berkembang dari yang pertama sampai yang terakhir. Nah, menurut Rutherford ini setiap atom mengandung inti atom. Nah, bedanya di sini kalau Rutherford dia berarti mengandung inti atom yang bermuatan positif dengan elektron yang mengelilingi. Jadi kalau tadi kan proton dengan elektron itu masih tersebar luas seperti roti kismis ya, tetapi kalau di Rutherford yang positifnya sudah ada di tengah, kemudian yang negatifnya mengelilingi inti dalam lintasannya. Selain itu, massa atom ini terpusat di inti atom. Nah, massa atom itu kan terdiri dari neutron dengan proton. Dan sebagian besar volume atom tersebut merupakan ruang hampa. Jadi kalau di sini, kalau menurut Rutherford, atom itu bukan bola pejal lagi, tetapi ada sebagian ruang hampa di dalamnya. Contoh gambarnya kita lihat.
Nah, di sini bedanya ya. Nah, contohnya ini adalah model atom dari Rutherford. Nah, kalau elektronnya itu ada di tengah, protonnya itu ada di tengah. Di sini berarti kemudian kalau elektronnya ada di pinggirnya, berada pada lintasan. Nah, di sini lintasan. Ini ada lintasan-lintasannya. Nah, ini elektron. Yang warna kuning, yang ini juga elektron. Kemudian yang ini juga elektron. Ya, itu untuk model atom Rutherford. Jadi pengembangan dari yang lainnya, asalnya positif dengan negatifnya itu tersebar. Jadi di mana-mana seperti kismis, roti kismis ya. Tetapi kalau menurut Rutherford itu tidak seperti itu. Positifnya itu ada di tengah, kemudian yang negatifnya ada di lintasannya. Nah, kita lanjutkan ke yang keempat. Nah, menurut Niels Bohr, atom terdiri dari inti atom yang mengandung proton dan neutron. Nah, ini sudah lebih spesifik lagi ya. Jadi, yang di tengah itu atau inti atom itu terdiri dari proton dengan neutron. Dan dikelilingi elektron. Ini juga sama seperti yang tadi, cuman perkembangannya adalah dalam orbitnya atau tingkat energi tertentu. Orbit ini dikenal sebagai kulit atom. Nah, ini bedanya ya. Jadi, kalau yang tadi orbitnya itu tidak berdasarkan tingkatan energinya, tetapi kalau menurut Niels Bohr, elektronnya itu berada pada orbitnya atau bergantung kepada tingkatannya. Nah, sekarang kita lihat gambarnya. Nah, gambarnya kurang lebih seperti ini. Nah, gambarnya di sini contohnya ada di lintasan pertama, kemudian ada di lintasan kedua, kemudian ada di lintasan ketiga. Semakin besar lintasan, atomnya akan semakin banyak ya. Jadi contohnya lintasan 1 jumlah elektronnya itu hanya ada 2. Nah, hanya ada 2 ini. 1, kemudian yang ini 2. Nah, kemudian untuk di tengah ini merupakan inti atom ya. Ini inti atomnya. Nah, ini inti atom, kemudian ini lintasan pertama, lintasan kedua. Nah, lintasan ini mempunyai tingkat energi tertentu dari suatu lintasan atom. Nah, sekarang kita lihat contoh lintasannya. Nah, untuk konfigurasinya, nah lintasan itu terdiri dari ada KLMNN, KLMNOVQ ya, urutannya seperti itu. Rumusnya adalah 2N pangkat 2. N itu merupakan lintasan. Kalau lintasan yang pertama berarti kita kalikan saja 1 dipangkatkan 2 dikali 2. Jadi hasilnya adalah 2. Nah, kita coba lihat. Nah, contohnya lintasan K itu hanya terdiri dari 2 karena N-nya 1 ya. Jadi 1 dipangkatkan 2 itu adalah 2 1 dipangkatkan 2 itu adalah 1, kemudian dikalikan 2 hasilnya jadi 2. Kemudian yang kedua, untuk lintasan yang kedua atau kulit yang kedua itu adalah 8. Jadi contohnya di sini 2, 2 dipangkatkan 2 itu hasilnya adalah 4. 4 dikalikan 2 adalah hasilnya 8. Kemudian untuk lintasan yang ketiga itu adalah 18. Berarti 3 dipangkatkan 2 itu adalah 9. Kemudian dikalikan 2 adalah 18. Jadi N-nya itu menurut kepada kulitnya. Jadi kulit yang pertama berarti N-nya 1, kulit yang kedua N-nya 2. Nah, kita lanjutkan untuk N juga 32, bisa dikalikan sendiri ya. Kemudian untuk PQ sebetulnya bisa sampai banyak, cuman karena atomnya terbatas, jadi tidak sampai seperti itu. Nah, ini contohnya. Konfigurasinya kurang lebih seperti ini. Di sini ada inti atom, inti atomnya yang di tengah. Inti atom itu tadi terdiri dari proton dengan neutron. Kemudian lintasan yang pertama itu disebut dengan kulit pertama atau N sama dengan 1. K-nya jumlahnya adalah 2 elektron. Jadi kita lihat di sini jumlahnya ada 2 ya. Nah, elektronnya ini 1, ini 2. Kemudian di kulit yang kedua atau N sama dengan 2, L-nya itu jumlahnya itu atau disebut kulit L, jumlahnya ada 8 elektron. Kita lihat di kulit yang kedua. Nah, di lintasan yang kedua ini ada berapa elektron? Ada 8 elektron. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Begitu pula. Jadi semakin banyak, semakin besar lintasannya, otomatis semakin banyak elektronnya. Oke ya, mengerti dulu sampai sini. Ini baru sampai Niels Bohr. Ada yang terakhir,
menurut Niels Bohr, yaitu yang terakhir. Kita lihat. Nah, yang akan dipelajari lebih dalam yaitu tentang mekanika kuantum. Kalau yang tadi kan perkembangannya dari mulai bola pejal sampai ada elektron, kemudian ada proton, kemudian protonnya terpisah, kemudian elektronnya ada pada lintasannya. Nah, sekarang yang terakhir, ini yang paling akhir, mungkin untuk beberapa ratus tahun ke depan lagi bisa saja berubah ya. Tetapi ini yang terakhir, namanya adalah model atom mekanika kuantum. Jadi atom ini terdiri dari inti atom bermuatan positif dan awan elektron. Bedanya di sini ada yang disebut dengan awan elektron. Dikarenakan meskipun pada lintasannya itu jadi kebolehjadian elektron itu tidak terdapat tepat di sana gitu, yang mengelilinginya. Jadi kebolehjadian ditemukannya elektron dinamakan orbital. Nah, beda lagi. Kalau tadi disebut dengan kulit atom, kalau di mekanika kuantum namanya adalah orbital. Orbital itu ada 4 jenis. Ada orbital S, ada P, ada D, dan ada F. Kita lihat contoh gambarnya. Sebetulnya tidak terlalu jelas ya. Kenapa ini disebut dengan mekanika kuantum itu disebut dengan awan elektron. Awan elektron itu berarti di sini. Nah, di pinggirnya jadi bukan lintasan, tetapi awan elektron. Ini mereka boleh berpindah loh. Boleh berpindah elektronnya dari kulit pertama ke kedua, itu namanya hibridisasi ya. Nah, di sini ini adalah kulit awan elektron, nanti jadi tidak hanya lintasan. Kalau lintasan itu kan cenderung diam di sana. Kalau awan elektron itu mereka bisa berpindah-pindah atau tereksitasi atau keluar ya. Kita lanjutkan. Jenis-jenis orbital ya. Di sini ada orbital S, ada orbital P, kemudian ada orbital D, kemudian ada orbital F. Nah, ketika kita lihat orbital S itu jumlahnya hanya 1 ya. Jumlahnya hanya 1. Nah, mereka bisa dilihat berdasarkan 1S, 2S, 3S itu dikarenakan ukurannya nanti kalau 1S berarti kecil, 2S berarti ukurannya lebih besar, gitulah. Jadi ada 1S, 2S sampai 7S kurang lebih ya. Kemudian untuk orbital P, jumlah orbital P-nya jadi yang bulatannya itu ada 2, jadi seperti terpilin ya. Nah, orbital P ada PX, ada PY, ada PZ, jadi tergantung ke dalam. Nah, di sini tergantung ke dalam orientasinya. Orientasinya ke sumbu apa? Kalau ke sumbu X berarti namanya PX ya. Nah, ini ke sebelah sini. Kalau orientasinya ke sumbu Y, ini yang ini. Berarti namanya adalah PY. Nah, kalau orientasinya ke sumbu Z, berarti namanya adalah PZ. Itu ya, untuk orbital P. Semuanya ada 3 jenis. Nah, orbital P itu nanti di dalam orbital P ada 6 elektron. Oh iya, kalau di dalam orbital S itu jumlahnya ada 2 elektron. Ketika di orbital P ada 6 elektron, di orbital D ada 10 elektron, di orbital F itu ada 14 elektron. Jadi, masing-masing orbital memiliki kapasitas. Kapasitasnya adalah 2 elektron per orbital. 2 elektron per orbital. Nah, ketika orbitalnya S di sini 1, berarti orbitalnya hanya 2. Ketika P orbitalnya di sini jenisnya ada berapa? Ada 3. Berarti maksimal elektron yang ada di orbital P itu ada 6. Karena masing-masing elektron yang bisa diam itu adalah 2. Di sini 2, 2, 2 ya. Kemudian yang ketiga itu adalah orbital D. Orbital D itu terpilihnya ada 4 ya, yang buletannya ada 4 nih, 1, 2, 3, 4, kecuali yang ini, dz kuadrat. Ini bukannya ada 2, tetapi ada 4, cuman yang satu lagi dia mengelilinginya, jadi namanya bz kuadrat. Orbital D ini jumlahnya tadi ada 10. Kenapa ada 10? Dikarenakan iya, jumlah orbitalnya atau jenis orbitalnya ada 5, karena masing-masing orbital itu adalah 2. Nah, jadi jumlahnya ada 5 ya. Dan yang terakhir adalah orbital F. Orbital F kurang lebih itu ada 14. Kenapa 14? Karena di sini jumlah orbitalnya ada 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi ketika ada 7, masing-masing 2 berarti otomatis jumlah elektron yang ada di orbital F itu jumlahnya ada 14. Oke ya, jadi ini sebagai
pengetahuan. Nah, kita lihat nanti bagaimana konfigurasinya. Dari konfigurasi elektron mekanika kuantum ya, kita lihat berdasarkan apa tadi? Nah, berdasarkan kulit, ada K, ada L, ada M, ada N, ada O, ada P, ada Q. Kurang lebih seperti itu ya. Itu untuk konfigurasi yang Bohr awalnya. Tetapi setelah dilihat-lihat, berdasarkan orbitalnya, dia akan dipecah lagi. Jadi kulit K itu masuknya ke orbital yang mana? Kulit L itu masuknya ke orbital yang mana? Kulit N juga masuknya ke orbital yang mana? Sekarang kita coba lihat. Nah, kulit K itu orbitalnya ke orbital S. S-nya pangkat 2. Ibu katakan tadi, kalau orbital S itu jumlahnya hanya 1, jadi maksimal elektronnya hanya 2. Yang kedua, kulit L itu ada 8. Nah, 8 itu yang masuknya adalah orbital S dengan orbital P. Nah, jumlah elektron bisa dilihat yang di atas ya. Jumlah elektron yang di atas di sini, nah ini ada pangkatnya 2, berarti jumlah elektron S itu 2, jumlah elektron P itu ada 6 tadi dikarenakan ada 3 jenis orbital di orbital P. Jadi jumlahnya 8. Sama dengan kulit yang kedua di konfigurasi elektron Niels Bohr ya. Jadi 2 ditambah 6 jumlahnya ada 8. Ini untuk kulit kedua. Sekarang kita lihat untuk kulit ketiga. Nah, kulit ketiga jumlahnya 18. Dilihat dari model 3S2, kemudian 3P6 dengan 3D10. Jumlahnya kalau dijumlahkan kita lihat S-nya maksimalnya 2 kan, kemudian P juga karena tadi ada 3 jenis berarti maksimalnya adalah 6. Dan yang terakhir yang D itu jumlahnya adalah 10 karena dia memiliki 5 jenis orbital. Jadi maksimalnya ada 10 ya. Jadi jumlahnya kalau dijumlahkan ini sama dengan 18 untuk kulit ketiga. Makanya di sini ditulis angka 3 karena dia berada di kulit ketiga atau di kulit M atau di lintasan ketiga kalau menurut Niels Bohr. Nah, sekarang yang keempat. Yang keempat itu N-nya adalah berarti jumlahnya kita jumlahkan saja. Jumlahnya S-nya ada 2 ya, sama. Pokoknya P-nya ada 6. Kalau D itu pasti 10 dan yang terakhir itu adalah F. F jumlahnya ada 14. Dikarenakan tadi ya jumlah orbitalnya atau jumlah jenis orbitalnya ada 7. Dan masing-masing elektron yang bisa menempatinya itu 2. Jadi otomatis 7 kali 2 jumlahnya 14. Kalau dijumlahkan semuanya adalah 32. Nah, tetapi untuk ke bawahnya dikarenakan atom itu sedikit, jadi tidak bisa sampai F yang lainnya sebetulnya ada, cuman tidak dijelaskan. Nah, berarti untuk OPQ jumlahnya tidak sampai 50, 72 sampai 98, tapi urutannya tetap ada. Urutannya tetap ada. Nah, urutannya di sini ada 5S2. Kenapa 5? Karena dia ada di kulit ke-5 sampai 5F14. Nah, kemudian di sini P juga ada D10. Kenapa dituliskan? Karena nanti kita lihat alasannya, bisa dilihat ya. Nah, contohnya seperti ini, mungkin Ibu tidak menuliskan semuanya. Urutannya nanti lihat berdasarkan panahnya. Di sini kan ada 1S ya. Nah, ada 1S, 1S, 2S, 3S, 4S, sampai 7S. Nah, urutannya itu mengikuti arah panah yang ini. Nah, arah panah yang ini. Jadi urutannya 1S. Nanti pangkatnya di bawah ya. Kalau S2, kalau P6, kalau D10, kalau F itu 14. Jadi kalian tulis 1S2, kemudian 2S2, kemudian 2P6, kemudian 3S2, kemudian 3P6, kemudian 4S2, kemudian 3D10, kemudian 4P6, kemudian 5S2. Urutannya seperti itu ya. Kemudian 4D10, 5P6, 6S2. Kemudian ada lagi 4F14 ya. 5D10, 6P6 dengan 7S2. Itu harus dihafalkan. Sampai kelas 12 materi ini akan selalu ada. Makanya harus dihafalkan ya. Ini wajib loh. Kalau dalam kimia kalian harus wajib mengetahui konfigurasi elektron. Nah, urutannya kalau kalian mau tulis silakan.
Urutannya adalah 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6. Kemudian 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, 4D10, 5P6, 6S2, 414, 5D10, 6P6, 7S2. Minimal sampai sana aja hafal ya. Nah, untuk mempermudah menghafalkan, kalian boleh singkat nih. Kalau ibu suka singkat seperti ini kurang lebih. Nah, kalau S-nya itu adalah susu ya. Kalau SP ini adalah sapi, kemudian SP lagi berarti di sini adalah sapi. Kemudian untuk SDP kita singkat jadi sedap. SDP ini juga kita singkat jadi sedap aja terlebih dahulu. Nah, bolehlah ke bawahnya. Minimal sampai sini kalian hafal. Jadi kalau dihafalkan gini, susu, sapi, sapi, sedap, sedap. Minimal seperti itu. Jadi urutannya S, SP, SP, SDP, SDP. Atau susu, sapi, sapi, sedap, sedap. Nah, kurang lebih seperti itu. Sisanya 6S2, 4F14, 5D10 bisa lah kalian buat sendiri ya. Karena konfigurasi elektron ini jarang yang ratusan, jadi mungkin sampai 6S2 juga sudah sampai. Nah, ini untuk urutannya, jadi kalian harus hafal dari 1S2 sampai 7S2 minimal ya. Minimal sampai 5P6 lah, dari susu, sapi-sapi, sedap, sedap. Nah, itu urutannya yang harus dihafalkan. Nah, balik lagi ke konfigurasi elektron Bohr. Kalau tadi ini contohnya ya, tadi kan ada 2, 8, kemudian 18, 32 yang seperti itu. Nah, contoh-contoh di sini menentukan elektron valensi ya. Contohnya kalian kemarin sudah belajar tentang notasi atom. Kalau yang di bawah itu namanya adalah, yang ini adalah nomor atom ya. Ini berarti nomor atomnya, kalau di atas nomor massa. Untuk konfigurasi ini yang digunakannya adalah nomor atom, bukan nomor massa. Ingat ya, yang digunakan untuk konfigurasi adalah nomor atom, berarti nomor yang ada di bawahnya. Contohnya kalau di sini 3, di sini 20, di sini 56, di sini 9. Pokoknya yang di bawah. Konfigurasinya, masih ingat yang tadi adalah 2, 8, 18. Ketika jumlah atomnya 3, jawaban nomor atomnya 3, kalian kan konfigurasinya sesuai dengan nomornya 2 dengan 8 ya. Nah, dikarenakan jumlahnya hanya 3, kalian menuliskannya hanya 2 dengan 1 saja. Kenapa 1? Kan jumlahnya 3. Kalau jumlahnya 7 bisa 2 dengan 5. Ya, elektron valensi itu, yang ini, elektron valensi adalah elektron yang terakhir. Jadi kalau elektron valensi yang ini berarti yang terakhirnya kita tuliskan di sini. Jadi jumlah elektron valensinya itu ada 1. Nah, sekarang untuk nomor 2, contohnya 20 kalsium. 20 kalsium, di sini konfigurasi elektronnya ada 2882. Bu, kenapa seperti itu? Nah, kita lihat. Syaratnya konfigurasi kan tadi itu 2818 ya. Nah, ketika di sini jumlahnya 20, kita tuliskan di sini 2, kemudian 8, karena kulit kedua adalah 8, kulit ketiga itu adalah 18. Nah, sedangkan sisanya di sini hanya 10. Untuk 18 tidak bisa. Bu, 10 dari mana sih maksudnya? 2 tambah 8 itu kan 10. Yang ini nomor atomnya adalah 20. Berarti sisanya adalah 10. Nah, yang 10 itu tidak bisa dituliskan 18 di sini. Karena masih kurang. Makanya yang dituliskannya itu harus 8. Nah, 8 ini kenapa harus dituliskan 8? Bu, kenapa tidak 10? Kenapa harus dituliskannya 8? Dikarenakan kalian harus mengikuti urutan yang tadi, 2, 8. Jadi kalau tidak bisa 18, kalian turunkan ke 8. Itu yang terakhirnya ya. Jadi kalau tidak bisa 18, turunkan ke 8. Contohnya, jadi ibu tuliskan di sini 8. Sisanya 2 tambah 8 tambah 8 ini adalah 18. Berarti kita tuliskan ujungnya 2. 2 di sini adalah sisa dari yang tadi 288. Jadi kalau 2 di sini berarti ini namanya elektron valensi. Nah, ditulis 2 di sini. Jadi elektron valensinya ada 2. Yang ketiga. Contoh yang ketiga, di sini ada barium. Nomor atomnya 56 nih, banyak nih. Bisa nih masuk 18, bisa. Nah, kita lihat.
2, 8, 18, ini sampai kulit ketiga sudah pas ya, sampai di sini, sampai 18. Cuman sisanya ini tidak 32. Coba sisanya berapa? Sisanya itu ada 28, berarti masih kurang dari 32. Berarti kalau tidak bisa 32, kalian tuliskan 18. Tuliskan 18 lagi, turun ke bawah ya. 18. Nah, kalau tidak bisa 18, nah sisanya di kulit keempat ini kan seharusnya 50 ya. Boro-boro 50, sisanya kan 10. 32 nggak bisa, 18 nggak bisa. Ya udah tuliskannya 8. Nah, kalau tidak bisa, kalau sudah dituliskan 8, sisanya berapa sih? Sisanya 2. Nah, ini disebut dengan elektron valensi ya. Sisanya adalah 2. Kemudian di sini ada yang disebut dengan nomor atomnya 9 atau F. Nah, 9 ini mudah ya, tinggal kalian 2 tuliskan, sisanya 7. 7 dari mana? Dari 9 kurangi 2, sisanya adalah 7. Elektron valensinya dia adalah 7. Nah, kemudian untuk contoh yang kedua, ini dari tadi yang mekanika ya, bedanya dari yang tadi, kalau yang tadi mengikuti aturan KLMN OPQ yang itu, yang 28, 18. Tetapi kalau yang contoh konfigurasi elektron ini mengikuti aturan yang tadi, SPDF ya, yang susu sapi-sapi sedap-sedap, minimal sampai situ ya. Di sini kita lihat nomor atomnya ada 48. Oke, nomor atomnya ada 48. Kita hitung saja ya nomor atomnya, Bu. Cara mengkonfigurasikannya gimana? Jadi kalian tinggal tambahkan yang atasnya. Yang atasnya jumlahnya harus sampai 48. Ini sebetulnya lebih mudah kalau untuk urutan menjumlahkan. Cuman kalian harus hafal saja yang tadi, susu, sapi-sapi, sedap-sedap. Nah, di sini 48-nya kita coba hitung, takutnya salah sebentar. 2, kita hitung bareng aja ya, 2 ditambah 2, kemudian ditambah 6, jumlahnya 10, ditambah 2 lagi, ditambah 6 lagi, ditambah. Di sini sudah sampai 30 ya. Nah, kemudian di sini 30 berarti 4P6, 5S2, 4D 10. Udah betul ya, jumlahnya ada 48. Oke. Jadi 2 tambah 2 itu 4, tambah 6 itu berarti 10, tambah 2, 12. Tambah 6 itu 18, kemudian ditambah 2 lagi itu menjadi 20. Ditambah 3D10 jumlahnya jadi 30. 30 sisanya kita hitung yang di akhir. 6 ditambah 2 ditambah 10 hasilnya itu adalah 18. Jadi kalau ditambahkan 30 jumlahnya jadi 48. Nah, sekarang kita coba untuk konfigurasi elektron yang kedua. Ada Zn dengan Na. Konfigurasinya itu adalah jumlahnya harus 30 ya. Sesuai dengan aturan yang tadi, itu adalah susu sapi-sapi sedap-sedap atau 1S2, 2S2. Kalian tinggal hitung saja, S-nya ada 2, P-nya ada 6, D-nya ada 10. Nah, kalau jumlahnya di sini 30, nah di sini jumlahnya 30, kalian hitung atasnya sampai jumlahnya 30 berdasarkan urutan yang tadi ya. Nah, kalau tadi urutannya berarti 2, 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2 sampai 3D10. Nah, jumlahnya ini sampai 3D10. Itu untuk konfigurasi atom Zn. Kemudian yang ketiga, atom Na. Jumlah nomor atomnya adalah 11. Kalau dijumlahkan, kita jumlahkan 2 ditambah 2, kemudian ditambah 6, ditambah 1. Bu, nah kalau yang ini kan jumlahnya 11. Nah, tadi sisanya 2P6 itu kan jumlahnya sampai 10. Sedangkan untuk selanjutnya itu 3S2. Kalian tidak usah memaksakan sampai 3S2, sisanya aja tulis. Di sini sisanya kalau ini baru 10, sisanya 1, berarti kalian tulisnya ujungnya 1. Tidak usah memaksakan 2 ya. Karena jumlahnya juga hanya 11. Nah, jadi sesuai dengan nomor atomnya. Sekarang kita coba yang 2 lagi.
kita coba 2 lagi. Nah, kalau yang MG kan udah pas, jumlahnya 12, berarti ujungnya 3s2. Yang atas kan 11, yang bawah berarti 3s2. Ini yang terakhir nih, yang P atau fosfor. Nomor atomnya itu 15. Konfigurasinya berarti 2 ditambah 2 itu 4, 2s2 ditambah 2p6 itu jumlahnya ada 10, ditambah 3s2 jumlahnya itu ada berapa? 12. 12 berarti sisanya itu adalah 3. Karena jumlah atomnya, nomor atomnya adalah 15. Berarti sisanya kita tuliskan 3. Ya, bukan 3p6, tetapi dituliskannya adalah 3p3. Nah, yang ini. 3-nya ini berarti kalian sudah sampai nomor atom 15. Tidak usah memaksakan 3p6. Karena sisanya juga adalah 3p3. Nah, silakan ini untuk tugasnya, kalian coba membuat konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr dengan mekanika kuantum. Nah, contohnya di sini soalnya tentukan konfigurasi elektron berdasarkan Niels Bohr dan mekanika kuantum dari ada nomor atomnya, ada neon, kemudian ada germanium, ada kalium, ada tellurium, kemudian ada strontium. Ya, coba konfigurasi elektronnya yang pertama kalian buatkan yang 2, 8, 18 yang itu. Kemudian yang kedua kalian buatnya jadi 2 jenis ya. Yang kedua itu yang 1s2, 2s2 sampai beres nomor atomnya. Kemudian yang soal yang kedua, tentukan konfigurasi elektron ion berikut. Nah, ini beda ya. Tapi kalian coba aja dulu. Konfigurasi elektron ion, kalian hitung dulu elektronnya berapa. Kemarin kan sudah belajar tentang menghitung elektron berdasarkan ion. Ini negatif 1, kemudian yang oksigen negatif 2. Nah, hitung aja. Mungkin itu saja untuk pemaparan kali ini. Lumayan agak panjang ya, nggak apa-apa. Ini materinya agak sulit. Tapi ini materi dasar yang harus sangat dipahami dalam materi kimia. Nah, jadi sampai ke kelas 12 akan terus dibahas tentang atau terus disambungkan tentang materi tentang atom ini. Nah, terima kasih untuk pertemuan hari ini. Silakan kerjakan latihan soalnya. Jawabannya upload di Google Classroom. Itu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.